Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahas pemrograman Python menggunakan Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini apanya Python? Jupyter Notebook adalah editornya Python. Sama Anda belajar PHP pakai Notepad++ atau pakai Sublime atau pakai apa ya? VS Code terkenal ya. Nah, Jupyter ini adalah salah satu editornya untuk kita mengetikkan program Python. Tetapi Jupyter memiliki kelebihan interaktif. Kita bisa mencoba baris per baris program sehingga sangat cocok digunakan untuk belajar ya, untuk pembelajaran di kelas-kelas. Jadi kalau orang mau belajar Python banyak lewat Jupyter. Tapi kalau nanti programnya sudah jadi, mau diimplementasikan, nah itu baru pakai VS Code atau Sublime gitu ya, untuk membuatnya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali tentang kelebihan Python ya. Kenapa Python pada saat ini begitu booming ya? Bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Sedangkan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia dia nomor 2. Paling populer nomor 1. Nah, kenapa kok bisa begitu? Hanya ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, karena Python itu general purpose. Beda dengan R atau kayak PHP itu hanya khusus untuk web ya. Kalau Python itu general purpose ya. Mirip dengan Java. Java juga dia general. Maksudnya bisa digunakan untuk aplikasi apapun. Kemudian bahasa codingnya ringkas, short and fast, karena tidak membutuhkan mendefinisikan tipe data ya. Kalau Anda belajar bahasa C, di dalam bahasa C itu kan kita harus definisikan ya, mana yang integer, mana yang string. Kalau di Python nggak perlu. Nah, ini memudahkan bagi pemula ya. Yang termasuk dynamic type ini, selain Python itu kan PHP, VB ya, nah, itu dynamic type ya. Memudahkan kita gitu membuat program ya. Kemudian ekspresif. Nah, bahasanya itu ekspresif. Ya. Jadi tidak hanya logik, tapi ada beberapa statementnya yang bersifat ekspresif, yang khusus gitu untuk mempersingkat perintah. Nah, jadi ada bentuk-bentuk statement tertentu yang nanti akan kita lihat. Ya. Jadi dia tidak semata-mata prosedural. Tidak semata prosedural. Nah, kemudian bahasa Python juga bahasa pemrograman yang baik untuk OOP. Kalau Anda lagi belajar object oriented programming itu bisa digunakan. Walaupun dia sebenarnya tidak murni OOP. Karena pemrograman proseduralnya pun bisa jalan gitu ya. Kalau Java itu murni OOP. Kalau C++ tidak murni OOP, sama dengan kayak Python. Jadi Python itu kalau dari segi OOP-nya dia kayak C++ lah. Prosedural bisa, OOP bisa. Kemudian paling cepat berkembang. Jadi bahasa Python ini paling cepat berkembang saat ini. Paling cepat versinya ya. Dulu yang paling terkenal itu dia versi 2,7. Ya, sekarang udah versi 3,9 Python itu. Cepat sekali sehingga memang masalah karena dia cepat berkembang, penyesuaian terhadap versi-versi ini menjadi perhatian khusus ya bagi programmer Python. Kemudian paling produktif. Aplikasi sekarang paling banyak dibuat pakai Python. Yang Anda tahu, YouTube, Instagram, Google, itu beberapa fitur yang mereka miliki itu dibuat pakai Python. Pakai Python langsung. Kenapa? Karena source code-nya bersifat bebas digunakan dan tentunya bisa menurunkan biaya produksi dengan kualitas yang tidak kalah. Makanya banyak orang ini ya, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar skala enterprise sekalipun sudah menggunakan Python di dalam aplikasi-aplikasi mereka. Nah, ini yang saya tebali karena dia paling penting. Karena Python itu paling lengkap library. Walaupun yang membuat library-nya bukan dari pihak Python sendiri disebut sebagai modul nanti ya, import ya. Tapi itu paling lengkap saat ini dari semua bahasa pemrograman. Komunitasnya paling aktif. Nah, kalau Anda lihat di internet, Anda mau nanya masalah Python tentang sesuatu, Anda ketik di Google, itu langsung jawabannya ada. Ya, karena orang menulis gitu, ditulis saya punya masalah ini,
solusinya ini gitu, ada yang dalam bentuk forum atau dalam bentuk website tertentu gitu ya. Jadi paling aktif komunitas yang membicarakan tentang masalah-masalah di pemrograman Python. Kemudian bukunya paling banyak, ya, buku atau tutorialnya paling banyak, e-booknya paling banyak. Nah, kemudian kalau Anda belajar SDLC ya, SDLC ini apa? System Development apa? Ya, nah, SI apa SDLC? Yuk, apa SDLC? Ini kena ada S ini saya tanya. Software Development Life Cycle. Oh iya, kayaknya software nggak ya? Software ya? Yang lain? S-nya software atau soft apa yang lain? Sistem, Pak. Oh, sistem. System Development Life Cycle. Nah, beda kan? Tidak software itu software itu bagian dari sistem. Sistem itu lebih besar kan daripada software. Jadi sistem. Jadi bagaimana cara sistem itu dibuat, dibangun. Nah, itu kan terkenal dengan SDLC. SDLC ini punya beberapa metode. Salah satunya Agile. Nah, Agile ini adalah metode yang modern ya, modern dan progresif. Ya, metode progresif di mana beberapa hal yang sudah lumrah sama Agile ini didobraknya gitu. Di Agile lah yang mengatakan membuat sistem itu jangan terlalu disibukkan oleh dokumentasi sampai sistemnya nggak kerja. Jadi lebih baik membuat sistem bekerja ketimbang sibuk menyiapkan dokumentasi dengan menyusun kerjasama dengan pihak lain. Nah, gitu di Agile. Itu salah satu hal yang mungkin dari pengalaman orang-orang karena di SDLC ini ya, apalagi Anda pakai waterfall dan sebagainya itu harus ada dokumentasi dulu. Tapi di Agile itu ditekankan dokumentasi itu alat. Yang penting sistemnya kerja dulu. Nah, gitu. Itu salah satunya ya. Nah, di Python ini sangat mendukung. Jadi Python sangat mendukung yang membuat programmer bisa cepat merombak programnya ya, merevisi ya maksudnya, merevisi programnya dengan cepat. Karena program Python ini kan tidak dikompil, dia bekerja secara interpreter, sehingga sangat mendukung pekerjaan filosofi terbaru di SDLC yaitu Agile. Ya. Oke, itu pengantarnya. Nah, pada sesi ini tujuan ini ya namanya CPMK ya. Pada sesi ini targetnya yang pertama, Anda bisa mengetik dan menjalankan program di Jupyter. Jadi kalau Anda nggak bisa berarti ada masalah nanti ya. Harus kita pikirkan itu masalah. Sampai Anda bisa. Mana caranya supaya bisa Anda mengetik dan menjalankan program di Jupyter Notebook pakai komputer Anda sendiri. Kemudian membuat program mencetak dan menampilkan data. Minimal nanti yang program yang Anda buat, program Hello World, bisa Anda buat nanti setelah ini. Yang ketiga, Anda nanti harus bisa menjelaskan variabel di Python. Tipe datanya apa saja, struktur data yang terpenting apa saja. Yang keempat, ini yang paling penting. Semua bahasa pemrograman punya kemampuan decision sama looping. Nah, gimana decision? Decision itu if ya. Gimana sintak if di Python? Gimana sintak looping di Python? Nah, looping di Python itu gimana? Karena beda-beda kan. Kalau Anda di bahasa C beda, kita belajar apa lagi ya? PHP beda lagi nanti. Kalau Anda belajar Visual Basic beda lagi. Nah, sekarang di Python gimana caranya? Oke, nah secara umum Anda nanti juga harus bisa menjelaskan kenapa Python butuh paket. Ini library ya, paket ini istilah lain dari library. Kan tadi di sini ya. Python itu kelebihannya library atau paketnya banyak, paling banyak, ya, lengkap. Orang mau buat program jadi mudah. Orang mau buat program mengenal wajah, nggak perlu kita buat program. Udah ada library-nya di GitHub atau di tempat storage online yang lain ya. Tinggal pakai. Library-nya lengkap. Nah, kenapa Python butuh paket?
Kemudian gimana cara memainkan? Terakhir, Anda bisa mencobakan tutorial Jupyter yang saya beri, ya. Udah ada di portal. Saya memberikan file Jupyter ke Anda nanti ya, gimana cara menggunakannya. Hari ini yang kita akan bahas ya. Oke. Nah, jadi gini, setelah Anda menginstal Python, program-program Python kalau Anda mau coba, ya, caranya bisa ada 5 cara. Wah, ini banyak caranya. Kadang-kadang tambah banyak cara, tambah bingung ya. Nah, tapi kalau udah dijelaskan, semestinya tidak membuat Anda bingung lah. Jadi ada 5 cara untuk menjalankan Python, program Python. Pertama dari command line, dari interpreter. Yang kedua pakai text editor, ketik di Notepad, nanti dijalankan pakai. Nah, ini masih command line ini dua-dua ini. Nah, yang ketiga pakai IDE. Nah, IDE ini misalkan pakai Sublime atau pakai VS Code. Nah, itu cara yang ketiga. Atau pakai Jupyter. Pakai Jupyter termasuk nomor yang 3 ini ya. Jadi dia termasuk IDE. Nah, yang ketiga bisa pakai Colab. Ya, ini nggak perlu komputer Anda menginstal Python, menginstal Anaconda, bisa sih sebenarnya. Pak, komputer saya Anaconda-nya belum ada, Pak. Tapi ada internet nggak? Ada. Nah, udah pakai Colab aja nanti. Pakai Colab ya. Colab itu punya Google ya. Google Colab. Colab itu singkatan dari Google Collaboratory. Nah, singkat nama. Colab. Oh, Colab ini ya. Bukan. Colab. Google Colab. Collaboratorinya ya. Ini Cloud itu maksudnya lewat internet. Nah, kemudian bisa juga Anda belajar Python pakai interface yang disediakan, kayak di W3 School ada ya. Kita ketik-ketik gitu programnya untuk belajar aja ya. Oke, nah jadi banyak pilihan. Tujuannya banyak pilihan supaya memudahkan belajar. Ya, kalau nggak punya laptop yang kuat, bisa pakai Colab. Ya, nggak punya laptop yang kuat tapi punya internet. Colab itu syaratnya ini ya, ada internet. Karena dia kan di websitenya Google. Nah, gitu. Nah, kalau yang pakai IDE tadi, nah ini bisa pakai PyCharm, Spider, VS Code. Nah, tapi kalau untuk belajar yang di perkuliahan ya atau di kursus-kursus, kebanyakan orang pakai Jupyter. Jadi banyak cara untuk mencobakan program Python itu. Nah, kita nanti pakai Jupyter ya, Jupyter Notebook. Nah, gimana caranya? Memulainya gimana, Pak? Nah, pertama Anda sudah install. Nah, setelah install nanti masuk ke prompt. Dari prompt dicek, ada nggak Python-nya? Ada nggak Jupyter-nya? Nah, kalau ada, gimana cara mulainya? Cara mulainya masuk ke direktori Anda. Nah, jadi nanti sebelum Anda memulai Jupyter, usahakan yang paling bagus itu Anda sudah punya folder sendiri, satu folder yang tempat Anda mengumpulkan program-program Python Anda atau program-program Jupyter Anda nanti ya sediakan satu folder. Nah, masuk ke folder itu pakai komen, pakai CMD. Nah, nanti kita perhatikan ya. Pelan-pelan saya perhatikan karena Anda nanti akan cobakan di rumah sendiri kan. Satu ini saya cobakan. Nah, kemudian ketik aja nanti. Ketik Jupyter Notebook, maka akan terbukalah program Jupyter nanti. Nah, ini saya inikan dulu ya, bacakan dulu cara-caranya. Nah, ini tadi ya, memulai Jupyter bisa dari prompt. Prompt-nya bisa prompt Conda, bisa prompt CMD ya. Jadi Conda ini punya prompt sendiri. Yang Anaconda yang Anda install itu ya. Nah, kemudian ini tetap harus menentukan direktori kerja kita di pakai perintah CD ya. Ini udah belajar CMD kan. Misalkan CD C.2 data dan seterusnya itu letak folder Anda di mana. Nah, diketik terus itu. Itu namanya menentukan letak direktori. Nah, ini sama ya, ketikkan Jupyter Notebook. Nah, kalau memori Anda kuat, nah, komputer Anda termasuk komputer yang kelas bagus, nah, buka aja GUI-nya Anaconda. Nanti di GUI Anaconda itu ada tampil tulisan Jupyter ya. Klik aja Jupyter itu. Klik launch ya. Udah terbuka. Nah, itu cara paling mudah. Tapi ini memang laptopnya harus kuat. Laptop saya kalau udah saya buka GUI-nya Anaconda itu, wah jadi pada lemot ya karena dia
gede ngambil memori RAM-nya. Makanya saya nganjurkan pakai yang cara-cara gini ya. Cara ini pakai command prompt ya, atau cara yang sebelumnya ini tadi. Nah, bisa juga dari Windows ya, diketik dari Windows ini nanti ya. Kemudian, nah ini banyak cara-cara yang berbeda agar Jupyter bisa dibuka langsung dan berada di direktori kerja. Nah, saya pakai yang cara yang berbeda ini. Ada caranya gitu ya. Di setiap orang mencoba dengan caranya sendiri. Karena nanti memang Jupyter ini tidak tidak memberikan kita kebebasan untuk berpindah-pindah folder. Dia hanya boleh kita masuk ke dalam folder, tapi kita nggak bisa keluar. Karena begitu kita masuk ke Jupyter, posisi kita itu langsung dianggapnya root. Root berarti posisi yang paling atas. Berarti kita hanya bisa masuk yang ada di dalam root. Dalam folder root. Ini juga masih saya bahas dulu ya. Kita cobakan. Ada beberapa shortcut untuk mengetik dan menjalankan program Python nanti. Ada beberapa shortcutnya. Nah, ini tampilan Jupyter nanti. Itu terbuka, tampilannya seperti ini. Ini masih tampilan dalam folder kita ya, dalam direktori kerja kita ya. Ini belum tampilan tempat kita mengetikkan program. Nah, kalau kita mencoba program nanti klik ini. Klik new, nanti ada tulisan Python. Pythonnya sekarang di Python 3 ya, Python 2 udah jarang dipakai. Python 3 klik, nah kemudian tampil seperti ini. Nah, disinilah kita ngetik sini. Ini namanya cell ini. Kita ketik nanti. Scriptnya apa nanti kita cobakan. Nah, ini mengenal menu-menu di Python ya, layout-nya ya. Jadi ini nomor 1 tempat kita mengetikkan program. Ya. Nomor 2, kalau kita mau jalankan, jadi setelah programnya kita ketik di sini, mau kita jalankan, klik run. Ya, mau kita jalankan, kita klik run. Kemudian nomor 3 lah, hasilnya nanti langsung. Misalkan ini saya ketik print hello, dijalankan hasilnya ini. Hello, ini hasilnya nomor 3. Nah, nanti di sini kalau ada muncul sel baru, artinya kita bisa ngetik program berikutnya yang mau kita coba. Nah, ini shortcut yang ada di shortcut itu maksudnya tombol-tombol yang bisa mempercepat. Misalkan untuk dari sini turun ke bawah ada tombol ini ya, tombol huruf B ya. Untuk menjalankan tombolnya Ctrl Enter. Nah, gitu ada. Jadi ada beberapa shortcut ini. Ini ada di Jupyter sendiri, ini ada nanti bisa dibuka. Ya, tapi kalau enggak ya pakai menu aja ya nggak apa-apa. Agak lama ya, pakai mouse diklik. Ini shortcut namanya, shortcut kan mempercepat. Nah, kemudian kalau kita lagi membuat program, kita ingin mengganti nama filenya. Nah, nggak ada perintah save as ya. Tapi kita klik aja ini di sini. Namanya, kalau belum dikasih nama, namanya untitled. Misalkan kalau sudah ada namanya, Anda ingin ganti, nah klik aja di sini. Nanti di sini ketik nama yang baru. Nah, gitu aja. Jadi nanti di Jupyter nggak ada file save as. Nah, yang bisa kita ketik, di sini. Ini kan tadi kita ngetik program di sini. Nah, di sini ya. Yang bisa kita ketik itu nggak hanya program. Nah, di sini kalau di sini tulisannya kode, berarti yang kita ketik di sini program. Tapi kita bisa juga mengetik naskah kita, tulisan kita. Nah, namanya Markdown. Markdown itu untuk mengetikkan tulisan ya. Formatnya bisa gambar, bisa video ya, dan sebagainya gitu ya. Kalau kode berarti program, kalau ini berarti pesan atau tulisan atau gambar atau kita ingin di dalam Jupyter kita ada naskah gitu, dokumen. Nah, kemudian ada juga di Jupyter itu namanya raw and record. Jadi nanti file Jupyter ini bisa diubah, bisa jadi PowerPoint, bisa jadi PDF, bisa jadi HTML gitu ya. Makanya sekarang banyak orang menjelaskan program-program Python itu kalau kita lihat sebenarnya itu file Jupyter yang diubah jadi HTML. Jadi bisa nanti diubah ke file HTML. Nah, kemudian ada heading, yang ini walaupun jarang ya karena di Markdown sudah bisa, yang membuat tulisan kita jadi besar. Nah, ini kalau Anda ingin membaca lebih jauh tentang Markdown ya, silakan baca di link ini kalau mau konversi file Jupyter di link ini. Oke. Kita mau nyoba. Sekarang saya akan coba ya perlihatkan atau mendemokannya. Ini yang
Anda harus lihat. Nah, sebelum kita cobakan, ya, ayo. Ada yang mau bertanya atau waktu dia menginstal ada masalah atau udah mencoba-coba gitu? Ada? Ada nggak? Ya, Yusron. Tak jadi. Siapa? Ayo, silakan. Siapa yang belum install? Belum install Python di komputernya? Yang sudah, bisa nggak sini pakai reaction? Yang sudah pakai tangan. Kasih apa tandanya di sini? Tanda jempol atau mau tanda apa ya? Ayo yang sudah tanda jempol atau tanda, asalkan jangan tanda nangis ya. Dengan tanda love ya. Tanda love. Ini tandanya macam-macam ya rupanya. Oh, semuanya ada ya? Saya klik kayak WhatsApp deh. Kalau di saya ya, karena saya host, apa Anda punya semua ya? Ya, oke. Ya, karena saya sudah, saya juga kasih tanda apa ya? Kan sudah ya. Wah, ya, tanda pesta. Ya, boleh tanda apa aja? Nah, berarti ada yang belum ya. Nah, nanti akan ketahuan ya dari tugas-tugas ya. Tadi kan tugas sudah dikumpulkan. Tugasnya belum saya tutup ya. Ya, untuk minggu ini nanti tugasnya minggu kedua lagi ya. Jadi tugas kita per minggu. Iya, Pak. Oke, sekarang nanti saya tanya lagi ya. Sekarang saya mau coba ini satu-satu ya. Yang ada yang saya jelaskan tadi, kita coba satu-satu. Ya. Nah, perhatikan semuanya. Pelan, saya coba satu-satu. Pertama, saya mau, pertama saya gini dulu. Saya matiin dulu ini saya, karena lagi hidup ya. Apa namanya? Jupiter saya matiin dulu. Kalau hidup kan Jupiter saya yang tadi. Sekarang Jupiter saya udah matiin. Jadi dari awal nih ya. Pak, maaf. Share screen-nya emang mati ya, Pak? Ya, belum ya. Saya share screen. Oh, oke. Oke. Sekarang kita mulai ya. Nah, saya mau buka CMD. Yes. Tadi let's go tadi ya. Let's go-nya. Nah, ini dari sini. Kalau mau ke desktop, kan ada ini. Lompat langsung ke desktop. Ya. Zaman dulu ada, ini dia, show desktop. Nah, ini ya. Nah, ini dari Windows. Saya pakai Windows 10 ya. Masuk ke CMD, kan saya udah install ini ya. Saya sudah install Anaconda di laptop saya. Ya, saya sudah install Anaconda di laptop saya. Masuk ke CMD dari sini aja kalau Windows 10 ya, ini di type here ini. Ketik aja CMD gitu. Ya, Anda pasti udah ada ya di mata kuliah apa gitu ya, belajar CMD kan. Nah, dari sini CMD. Berarti saya sedang berada di folder C user Asus. Ini folder user saya. User komputer saya ya. Dulu tempat saya beli laptop dibuatkannya profilnya itu. Nah, boleh ya kalau punya sedang pakai laptop, boleh coba ya. Kemudian saya mau cek udah ada nggak Python di laptop saya ini. Nah, saya ketik aja gini. Python. Nah, tulisannya Python jangan salah ya. Huruf kecil semua. PY ya. PY itu biasa dibaca Py. THON ya. Python. Spasi
spasi garis 1 huruf P besar. Nah, itu maksudnya versi. Python garis P1 P besar. Di enter. Nah, kalau ada tulisan Python 3.8.2, artinya ini di laptop saya udah ada Python versi 3.82. Mungkin di laptop Anda 3.9 ya. Nah, saya pertama kali menginstal Python itu 3.8. Ya, belum saya update ya. Masih ini ya. Tapi saya ada juga yang 3.9-nya. Yang di namanya di environment yang lain ya. Nah, itu caranya. Oh, udah ada Python. Nah, gitu. Kemudian kan kita mau pakai Jupyter. Udah ada nggak Jupyter di komputer saya? Nah, seperti yang di modul tadi ya. Ini kelihatan ya tadi. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Saya udah capek-capek ngomong, rupanya lupa men-share ya. Oke, Jupyter. Untuk mencoba Jupyter, version. Kalau Jupyter pakai gini ya, version. Nah, ini version. Nanti enter. Wah, udah ada nggak Jupyter? Langsung, wah udah ada. Udah ada di komputer saya udah ada Jupyter. Ini artinya udah ada. Kalau nggak ada dia bilang salah perintah gitu. Kalau nggak ada. Berarti sekarang di komputer saya sudah ada Python dan Jupyter. Nah, itu aja cara nyobanya. Ya, kita juga bisa tahu di Jupyter saya sekarang path-nya ya. Jadi path itu folder-folder yang berkaitan sama program kita di Python ini sangat penting ya, namanya environment ya. Nah, ini pakai gini aja, path pakai S ya. Nah, ini berarti file Jupyter saya ini apa di Asus Jupyter, kemudian ini letak foldernya berkaitan nama Jupyter. Kasih tahu sama Jupyter, runtime-nya letaknya di folder ini namanya path. Ya, gitu. Jadi, itu artinya di komputer saya udah ada Jupyter. Saya tutup lagi ya. Nah, dan itu ada di modul ya. Caranya ada di mana aja. Nah, ya. Ya, Anda cek itu, jangan-jangan Anda menginstalnya salah. Nah, ini ya, ceknya. Masuk ke CMD, seperti Python, ini tanda D1 ya, tanda D1, V ya, Victory ya, besar. Nah, kalau Jupyter ini 2. Kalau Jupyter ini 2. Ininya 2. Saya ulang. Ininya 2. Gitu 2 ya. 2 versi, kemudian di 2 nah, ketahuan. Itu aja cara ngeceknya. Diperiksa dulu ya. Jangan nggak ada Jupyternya. Oke, kalau udah ada gitu ya. Nah, kalau mau dengan cara pakai Windows bisa juga dicek gini. Ketik aja di sini Jupyter. Nah, Jupyter. Ini kalau ada Jupyter Notebook berarti udah ada. Kalau pakai Windows ya. Tapi saya jarang yang melalui Windows, saya sukanya komen karena lebih cepat nanti kerjanya. Kalau ini bukanya agak lama, ini namanya juga Windows grafis itu kan makan memori ya. Sudah Python memakan memori, jadi RAM kita makin diambil aja, jadi lambat komputer kita. Kalau komputer Anda gede, laptopnya bagus, ya silakan aja pakai. Ini namanya GUI. Pakai GUI. Atau mau langsung pakai Anaconda boleh, Anda ketik di sini Anaconda. Nah, langsung keluar ular itu. Nah, ini ya. Anaconda itu yang GUI-nya ini, Anaconda Navigator ini GUI-nya. Kalau Anaconda From yang ini, nah, ini adalah CMD-nya. Jadi CMD itu ada yang punya Windows, ada yang punya Anaconda sekarang. Anaconda juga dia punya From. Ya, katakanlah itu CMD-nya. Ya. Kalau yang mau GUI-nya, kalau dibuka ini bisa 5 menit baru muncul di laptop saya. Ya. Nggak tahu ya, kalau laptop Anda bagus, coba aja. Berapa menit membuka Anaconda. Anaconda itu GUI ya. Jadi begitu Anda buka, Anda tinggal klik menjalankan Jupyter. Jadi memang GUI ini kan mempermudah kita. Mudah ya, cuma memakan memori, RAM dan grafis. Ya. Nah, itu dulu. Awalnya itu dulu ya. Seperti itu. Cara diperiksa dulu. Sudah ada nggak toolnya di dalam komputer kita? Nah, sudah ada nggak? Nah, oke.
Katakanlah sudah ada. Nah, kalau sudah ada, Anda siapkan folder tempat Anda menyimpan Python. Siapkan folder. Kalau menyiapkan folder boleh pakai ini aja ya. Pakai apa ya? Apa namanya? Pakai Explorer ya. Anda buat aja folder khusus ya. Nah, saya buat ini. Nah, ini folder proyek Python. Jadi setiap ada pekerjaan-pekerjaan Python saya masukkan ke sini. Ada banyak ya. Silakan ya mau di C, kalau Anda punya D, kayak saya kan ada D-nya ya. Ini saya juga ada E. Saya beli apa SSD ya. Boleh di mana aja ya. Asalkan ingat di C, di D atau di E. Oke, saya mau cobakan di E ya. Nah, di E, buatkan nama foldernya. Nah, folder biar misalkan saya kasih nama foldernya Python untuk statistik. Nah, statistik. Boleh apa aja ya, ini saya ngasih nama aja. Nah, udah. Ini kan udah ada nama folder ya. Foldernya di mana tadi? Di E. Di E ya. Di E. Jadi buatkan folder khusus. Ya, buatkan folder khusus. Ini aja lah ya. Nah, di sini saya catat aja ya. Nanti saya kirim lagi ulang nanti. Kan yang udah saya kirim nggak ada ininya ya. Twitter. Ini nih, pilih direktori kerja Anda ya, udah ada ya. Atau di sini gini dulu ya, siapkan. Nah, siapkan direktori kerja Anda. Nah, siapkan yang tadi itu ya, yang saya lakukan tadi. Jadi kalau nggak ada, kita buat dulu. Kalau udah ada, ya. Jadi saya udah siapkan, letaknya di E. Di mana saya tadi? Di mana? E ya. Nah, di E. E namanya apa? Python untuk statistik. Nah, ya. Kemudian masuk saya ke folder itu tapi lewat CMD. Ya. Sebenarnya bisa aja di sini ya kita ketikkan. Nah, kita ketikkan. Ya, ketik di sini. Ya. Bisa juga ya dari sini. Karena kan sini kita bisa ketik program juga. Ya. Tapi nah, biasanya biar Anda terbiasa dengan CMD, masuk ke CMD. Masuk ke CMD, pindah ke mana tadi folder saya? Di D atau di E? Halo? Ini saya mau pakai Iya, Pak. Gimana, di D atau di E tadi folder saya? Di E, Pak. E. Nah, lihat ya. Pak. Kalau mau pindah folder nggak perlu pakai CD, tapi langsung E aja, E.2. Enter. Nah, ini lihat ini. Dari C jadi E. Nah, nama folder saya apa tadi? Untuk melihat kan kita perintahnya dir ya. Dir itu melihat isinya ya. Saya dir. Ini namanya Python untuk statistik. Nah, kalau mau masuk ke folder pakai CD. CD ya. CD. Apa itu? Python. Nah, Python. Nah, Windows sekarang kalau udah saya ketik dikit ini Python. Ini kan Python ya. Kan nggak ada yang sama sama dia. Dari sini kalau saya tekan tab tahu ya, tombol yang di atas caps lock itu ya. Kalau saya tekan tab ya lihat ya. Langsung dia ketik itu. Nggak perlu saya capek-capek ngetik ini semua, kan capek juga ya. Salah lagi nanti kan takut ya. Besar kecilnya kan. Langsung nih CD Python untuk statistik. Saya enter. Saya enter ya. Ini. Begitu saya enter, lihat. Saya masuk ke folder ini. Python untuk statistik. Nah, sekarang dari sini saya buka Jupyter saya. Membuka Jupyter, perintahnya adalah Jupyter Notebook. Nah, jangan salah ketik ya. Jupyter Notebook. Nah, ada di modul ya. Mana? Nah, ini Jupyter Notebook, enter. Mana dia tadi? Ya, saya enter ya, lihat. Saya enter. Nah, lihat ini. Maka jalanlah servernya Jupyter, lihat. Tuh banyak pesan-pesan itu. Katanya. Nah, ini Thompson. Dan ya, inilah tampilan pertama Jupyter. Saya lengkap dulu ya foto saya. Nah, inilah tampilan. Kelihatan ya? Halo? Dan Pak. Nah, inilah pertama kali. Kenapa kosong? Karena kan saya baru buat folder. Inilah pertama kali Jupyter. Nah, di sini nanti Anda letakkan folder yang ada di NetAcad ya. Mana dia? Udah belum?
Dasarnya aku mau laptop. Ya, ini ya. Ini kan ada file di portal Anda. Ada file percobaan dasar Python. Ini Anda download. Nah, saya download dulu ya. Di-download, letakkan ke folder tadi. Folder saya apa tadi? E Python statistik kan. Nah, letakkan ke situ. Sip. Nah, saya simpan. Sekarang kalau saya buka, lihat ke Jupyter saya, sekarang udah ada dia. Sudah ada dia file Jupyter. Ini berarti file Jupyter yang bisa saya coba. Tapi kita bisa juga memulai dari baru. Kalau kita mau memulai dari baru kan kayak Word ya. Word itu bisa kita mulai ketik dari baru pakai new. Kita bisa juga membuka file doc yang baru. Nah, gitu. Kalau ini ibaratnya file doc yang baru. Kalau kita buat dari awal ini new Python 3. New Python 3 saya klik. Saya klik. Ini ya. Nah, ini yang baru. Ya kita ketik aja, kita percobaan apa gitu mau nyoba. Tapi karena Anda ini masih belum tahu apa yang mau diketik, karena kalau Anda ketik asal-asal, Anda run ya, Anda run, nah marah dia kan, salah katanya, saya tidak kenal perintah ds kan salah. Nah supaya jangan salah nanti, saya udah kasih nih file percobaan. Nah ini kan udah ada. Nah ini yang, oh ya, ini yang baru saya buat tadi langsung terbuat di sini. Ini lihat ya, udah ada 2 tab ya. Ada 2 tab. Ini Jupyter saya udah lambat ya, udah muter-muter. Nah, 3 bulan ini laptop saya jarang mati, lebih banyak hidup. Oke. Nah, jadi nanti setelah Anda download ini, percobaan dasar Python, Anda letakkan ke folder Anda. Anda klik. Klik, nah terbuka dia. Anda klik, terbuka. Ya, tunggu, masih putar-putar. Wah, your internet connection. Apa ya? Saya tanya. Bentar ya, belum terbuka. Kelihatan ya muter-muternya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Mungkin komputer Anda cepat. Ini saya udah banyak banget ini saya buka. Saya kalau laptop kan nggak pernah mati. Di hibernate. Nah, nih kalau dosen tuh banyak persiapan-persiapan kita ya. Mau presentasi kita tuh ya. Seminar ya. Jadi banyak banget ya. Jadi saya hibernate, kalau saya capek saya tutup aja nih laptop. Tahu nggak hibernate ya? Kalau kita tutup ini nggak ikut ketutup, pas kita buka dia begini lagi. Cuma jadinya dia makan memori kita, file doc saya. Kita mau seminar nanti. Banyak, ada yang bisa ditutup ya. Kita lihat lagi, ya masih mau muter. Lama ya? Center. Bisa nggak selama ini? Oh, lama ya? Ini dia ya, file apa tadi? Yang ada di portal Anda ya. Ini yang ada di portal. Ini yang Jupyter. Percobaan dasar Python dengan Jupyter. Ya, IP ya, ePyNB. Jadi I-nya singkatan interaktif ya. Py-nya Python, NB-nya notebook. Extension-nya. Nah, ini yang Anda cobakan dari atas sampai ke bawah. Nah, bagaimana cara nyobanya? Cara menyobanya Anda baca, ini Anda baca dari atas. Jadi Python itu kita bisa ada teorinya dulu. Nah, ini sebelum ini ada teorinya dulu ya. Ini udah ada ya. Salah saya ngetiknya ke Anda. Terus ini kosong ini. Tar. Jadi nggak belajar Anda nanti kalau udah ada isinya. Kan Anda mau belajar ya. Salah kasih saya itu. Untuk data. Tapi kalau mau belajar yang kosong.
Silakan. Ya, itu ya. Lanjut tadi. Di mana dia? Ini dia. Ya, udah saya upload ulang. Kita kembali ke Jupiter. Nah, ini Jupiter nih dari atas ya. Jadi nanti dari sini ini Anda baca ya. Jadi mengenal sintak program Python. Sintak Python dirancang untuk mudah dibaca. Ya, istilahnya readability dan sangat mirip dengan bahasa Inggris dan penulisan matematik ya. Jadi dia tidak seperti bahasa pemrograman lain, dia lebih mirip diusahakan mirip dengan sintak di dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk menyatakan satu baris perintah Python, cukup dengan pindah ke baris baru. Pindah ke baris baru ya. Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman lain yang pakai semikolon. Jadi kalau pakai bahasa C kan titik koma ya. Titik koma. Jadi kalau di Python nggak ada titik koma nanti. Ada juga yang pakai tanda kurung gitu, di Python nggak pakai begitu nanti. Kemudian Python menggunakan indentation, ya, itu pakai white space ya, pakai tanda spasi gitu ya untuk menyatakan scope program. Nanti di bawah ini ada percobaannya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, misalkan kalau pakai bahasa C kan pakai kurung kurawal kan, nah, kalau untuk scope ya. Oke, nah percobaan. Nah percobaannya begini. Percobaan awal, mencetak kata hello world. Ketikkan coding di bawah ini pada sel Anda dan run. Nah, ini ya coding ini ada ketik ini. Nah, sini ada ketik. Ini tempat kita ngetikkan ini ya. Yang tulisannya agak buram ini ya. Ketik seperti di atas, print. Nah, lihat kurungnya langsung ada, petiknya langsung ada. Hello world. Titik. Nah, sudah. Kalau udah sama, ya jangan di copy paste ya. Kalau copy paste Anda nggak belajar nanti. Jangan di copy paste yang dari atas ini. Kan bisa aja di copy paste ya. Nanti Anda nggak tahu. Karena kalau orang pertama biasanya dia ada salah-salah gitu ya. Ini kalau di run, nah ini hasilnya ini. Hasilnya hello world. Ya, hello world. Nah, diharapkan Anda salah dulu, misalkan lupa tanda petik. Nah, jadi kalau di run, error dia. Jadi kan belajar ya. Oh, nggak boleh kalau ada buka petik harus ada tutupnya di sini. Gitu. Oh, kalau petiknya 2 mau nggak? Oh, nggak mau, error juga petiknya. Buka petiknya 1, tutup petiknya pun 1. Kalau dia buat 2, dihapus 1. Nah, berarti ini fungsinya untuk mencetak ini. Cetak kata-kata hello. Ya, ini adalah menyampaikan apa yang ada di dalam kurung. Perintah. Anda ke bawah lagi. Cobakan cara mencetak isi variabel tanpa print. Nah, jadi kita bisa membuat 2 perintah seperti ini. Misalkan A sama dengan 5. Saya enter. Ini enter ya. Nah, saya enter, saya ketik A saja. Jadi ada 2 baris.
Baru saya run ini. Saya run. Nah, ini kan A-nya isinya 5. Saya run. Nah, jadi kalau kita memasukkan nilai variabel, misalkan A nilainya 5, kita ingin melihat isi variabel itu apa? Ketikkan aja nama variabelnya. Udah. Kita run langsung dia sebut 5. Berarti ini artinya A nilainya 5. Kenapa nilainya 5? Karena A sama dengan 5. Ini artinya kita memasukkan nilai 5 ke A. Gitu. Nah, coba lagi ke bawah. Coba kan cara mencetak isi variabel tanpa print. Nah, selain angka bisa juga. Saya misalkan X ya, seperti di atas itu ya. X. Saya ketikkan hello. Hello world. Hello world. Hello dunia ya. Hello dunia. Nah, gitu. Ini kalau langsung saya run, kan di sini kosong dia, nggak ada apa-apa. Nah, supaya ada ketahuan isinya apa? Di enter. Enter X aja. Kan nama variabelnya X. X udah di run. Nah, ini baru ada hello dunia. Jadi yang membuat ini muncul karena kita pengetikan nama variabelnya tanpa apa-apa, itu artinya kita mencetaknya. Nah, sama dengan ini. Sama dengan print ya. Dengan print ini. Bisa coba-coba ya, misalkan gini. Oh, kalau saya kasih perintah print gimana? Ya. Print X, ini kan boleh juga. Print X. Nah, lihat hasilnya kan sama. Ya, jadi kalau cuma satu-satu variabel, nggak perlu pakai print. Sebut aja nama variabel. Langsung muncul datanya. Nanti itu Anda coba ya. Coba. Itu percobaan 1. Mencetak kata-kata hello world ya, variabel ya. Ini percobaan 2. Jadi ibaratnya Jupyter ini langsung ada modulnya. Modulnya di situ, mencobanya pun Anda di sini. Kalau biasa kan ada modul, Anda mencobanya di komputer, Anda baca modulnya gitu ya. Kalau ini modulnya di situ, mencobanya di situ, sehingga bersatu dia antara tutorial dengan tempat kita nyoba. Terletak di satu aplikasi yang namanya Jupyter. Jupyter ini berbasis web. Percobaan 2. Nah, ini percobaan indentation. Jadi, saya mau buat program begini. Jika 5 sama dengan 2, maka keluar kata-kata 5 lebih besar dari 2. Pakai perintah if. Jadi, kalau pakai perintah if, lihat. Kalau di bahasa C, ini bahasa C ya, kan pakai dalam kurung begini. If 5 lebih besar dari 2. Nah, kalau Anda ingat di C kan pakai kurung kurawal gitu kan kalau di C ya. Kurung kurawal. Nah, nanti di sini saya kasih perintah print F-nya kan. Kalau bahasa C ya. Kan Anda pakai C juga dulu. Nah, ini kalau bahasa C kan seperti ini. Nah, jadi kurung kurawal digunakan untuk menyatakan satu blok program. Kemudian perintah if-nya ada kurungnya. Itu bahasa C. Nah, sekarang kan kita Python. Saya hapus ini. Nah, lihat, kalau Python adalah seperti ini. Ya, 5 lebih besar dari 2. Ada titik 2-nya. Nah, lihat nih. Ini ada titik 2-nya. Enter. Nah, enternya dia langsung menjorok ke dalam. Yang penting dia menjorok dari if ya. Mau satu spasi boleh kalau ini langsung kita diarahkannya ke sini. Nah, di sini ketik print kata-katanya apa? 5 lebih besar dari 2. Nah, gitu. Udah jalankan di run ya. Run yang di atas. Nah, 5 lebih besar dari 2. Itu. Jadi perintah if-nya seperti itu. Perintah for, nah perintah for di Python itu agak unik. For-nya nggak ada next-nya ya. Seperti ini perintahnya. For X, nah ada in rank 1, 5. Berarti ini artinya X dari 1 sampai 5. For itu kan untuk pengulangannya, looping ya. Maka nanti akan dicetak ini secara looping. X-nya dari 1 sampai 5. Coba, saya coba ya, perintah di atas ya. Sekali lagi, jangan di copy paste. Anda ketik langsung. Anda kan lagi belajar ya. Ini bukan masalah Anda selesai atau tidak. Nanti, walaupun ada nanti dikumpulkan ya. Tapi masalahnya Anda belajar. Jadi belajar itu ya kan ada di rumah kan bisa santai-santai. Kalau di lab kan dilihatin ya, diplototin sama dosen. Grogi ya kan. Kalau ini dicoba aja, diketik langsung gitu, jangan di copy paste atau jangan ambil file yang pertama tadi. Pertama tadi udah ada isinya, saya salah kirim. Ya, titik 2.
Lihat, saya cetak X. Ini kan? Jadi ini for. Jadi kira-kira ini artinya selama X nilainya dari 1 sampai 5, cetak isi X. Nah, X itu kan ini dia 1 sampai 5. Lihat, saya run. Nah, ini dicetak dia 1 sampai 5. Nah, di Python selalu ujungnya itu selalu dikurang 1. Jadi kalau kita sebut 1 sampai 5, nah dia selalu nggak sampai ujungnya, tapi sampai sebelum ujungnya. Gitu nanti. Jadi ada beberapa hal yang di Python itu dia selalu menentukan batas ring itu selalu seperti itu. Jadi makanya dicetak 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ke bawah ini ada coba lagi. Ah, ini membuat fungsi. Ya, coba ini membuat fungsi yang baru ya, yang namanya terserah kita ya. Def fungsi ku. Ini print apa ini? Hai, ini cetak dari fungsi. Enter. Print. Terima kasih. Terima kasih aja lah. Nah, udah gini, lihat ini. Jadi satu blok itu ini rata. Nggak pakai kurung-kurung kurawal kayak bahasa C. Rata. Nah, ini kalau saya jalankan, nah sudah ini. Berarti kalau nggak ada pesan error, sudah terbuat sebuah fungsi, namanya fungsiku. Cara jalankannya, nah seperti halnya di program lain, panggil aja nama fungsiku ini. Panggil aja, ketik. Nah, di bawah ini kan ada caranya. Bagaimana cara manggil? Ketik aja fungsiku. Fungsiku, buka, tutup kurung. Nah, gini aja. Begitu saya jalankan. Nah, yang dijalankan apa? Ini. Dijalankan ini. Nah, lihat ini. Kalau saya salah ketik, di dalam kurung juga ini dia salah ketik. Karena ini kan apa? Komentar ya. Dicetak. Gitu. Saya jalankan lagi. Nah, gitu ya. Harus jalankan lagi nih supaya dia tersimpan ke RAM yang data yang baru ya. Baru ini saya jalankan lagi. Nah, ini baru. Hai, ini dicetak dari fungsi. Terima kasih. Nah, gitu. Itu fungsi ya. Oke, sudah 4 ya. 4. 5, menulis komentar. Nah, semua bahasa pemrograman punya cara menulis komentar. Ya, nah komentar itu pakai tanda pagar gitu. Jadi kalau ada tanda pagar itu nggak akan dikerjakan. Ya. Jadi misalkan kan tadi ada perintah apa? Tadi ada perintah print hello world ya. Hello. Ada perintah hello world. Ya, hello world. Ini kalau saya jalankan kan ini ada hasilnya. Tapi kalau saya kasih pagar, nah, kosong dia. Artinya ini dianggapnya nggak ada. Itulah yang namanya komentar. Jadi komentar itu kalau di dalam Python pakai tanda pagar ya. Tanda crash. Sebutlah ini saya nyebutnya tanda pagar. Kalau bahasa C, komentar itu adalah tanda, kalau bahasa C gini ya, / 2 kali ya. Atau bisa juga bahasa C ini, nah, bahasa C begini. Nah ini komentarnya kalau bahasa C. Kalau bahasa C begini. Kalau Python tanda pagar. Kalau komentar kita lebih dari 1 baris, pakai tanda ini. Ini tanda petiknya 3. Nah, ini komentar ya. Ini komentar. Petiknya 3, ini komentar. Jadi kalau 1 baris tanda pagar aja di depan. Kita kadang-kadang ada baris program yang kita nggak ingin dikerjakan. Nah, kita kasih aja tanda pagar. Untuk menghapus, sayang, nah, dihapus nanti jangan-jangan mau dipakai. Kita lagi ngetes ini mau baris ini nggak usah dijalankan dulu, nah, kasih aja tanda pagar. Itulah yang namanya menulis komentar pada program ya. Oke, itu di Python ya. Sudah, bagian 1 udah selesai. Nanti Anda kerjakan sendiri ya, pelan-pelan bagian 1. Bagian 1 dulu ya, 1 besar ya. Satu Romawi ini. Ada berapa ini? Ada 4, ada 5. Gitu. Udah. Habis itu baru bagian 2. Bagian 2 dibaca lagi pelan-pelan. Percobaan variabel dan tipe data dan struktur data. Nah, yang ini untuk dibaca ya. Jadi Python itu dia punya tipe data, ada string, ada integer. Nah, ini ada namanya list, tuple, range,
Ada dict, ada set, ada frozen set, ada bool, bytes, byte array, ada memory view. Nah, ini tipe-tipe data di Python. Tetapi tipe data ini nggak perlu kita definisikan. Di Python kan kita cukup memberikan nilai ke variabel, nanti otomatis tipe datanya akan ditentukan oleh sistem Python sendiri. Nah, ini silakan masukkan ya, tipe datanya. Misalkan gitu ya, ini X sama dengan 5. Nah, ini kan kalau saya jalankan, nah, ini kan udah masuk ya, karena udah saya jalankan. Ini otomatis, X ini tipenya integer. Otomatis. Dari mana tahu? Nah, untuk mengetahui tipe data, kasih perintah type di sini. Kasih perintah type dalam kurung nama variabelnya. Nah, gini. Ini kan X saya kasih 5. Saya buat type X. Nah, saya run. Nah, ini artinya, maksudnya tipe data X itu integer. Kenapa? Karena saya masukkan 5. Jadi 5 itu integer. Jadi tipe data itu otomatis. Ya, otomatis. Ini kalau saya kasih 5,2, tipe datanya apa? Kalau berkoma. Ya, dari sini. Kalau berkoma, tipe datanya apa? Titik itu koma ya dalam programnya. Ayo, kalau berkoma tipe datanya apa? Dari tipe data yang ada di sini, kalau berkoma 5,2? Boolean, Pak. Boolean. Nah, yang lain apa? Kalau pakai tanda koma sini maksudnya titik ya ini ya. 5.2. Ayo. Float, Pak, float. Iya, float. Oh, ke Boolean larinya coba. Float, Lupa ya. saya, Pak. Iya, ini saya run ya. Saya run. Nah, lihat. Float katanya. Kalau Boolean itu, kalau di sini saya isi apa? True. Nah, kalau saya isi true, lihat. Nah, bool ya. Boolean itu istilah dia bool ya. Bool. Boolean. Jadi tipe data itu tergantung data yang kita isi kalau di Python. Sama dengan PHP ya. Kalau Anda belajar PHP, kayak Python ya. Tipe datanya nggak perlu ditulis. Tapi otomatis ditentukan oleh program nanti. Tergantung nilai yang kita masukkan. Kalau saya masukkan 5, dia jadi integer. Saya masukkan 5.2, tadi dia jadi float. Saya masukkan true atau false, itu jadi bool. Nah, atau bisa saya jadi ini ya list. Nah, kalau list itu dia gini. List pakai kurung pagar. Nah, saya masukkan 5,3,4. Nah, gini. Ini kan ada beberapa nilai. Ini kalau saya jalankan, saya run. Ini list katanya, ini list. Kalau tuple dia nggak pakai kurung, tapi nggak pakai kurung. Ini kan kurung apa tuh? Kurung siku ya. Kalau kurungnya kurung lengkung, ini kurung lengkung. Ini type X ya. Tuple. Nah, gitu. Cuma beda kurung aja. List tuple. Nah, juga tipe ring ya. Ring tipenya kayak ini tadi. Kayak yang di for tadi ya, dan seterusnya. Nah, ini silakan Anda coba-coba ya. Makanya ini kosong dulu. Nah, jadi kita bisa nyoba-nyoba gitu. Kalau dalam pakai Java kan nggak bisa begini. Harus di-compile dulu kan. Jadi makanya ini disebut oleh Google ini disebut sebagai lab ya. Lab ini. Kayak lab gitu, tempat kita nyoba-nyoba program. Kita coba, kita jalankan, kita coba. Habis itu bisa lagi kasih ada petunjuknya kan. Tutorialnya langsung ada di atasnya atau di bawahnya. Makanya sangat terkenal Jupyter ini digunakan untuk belajar pemrograman. Sekarang di seluruh dunia ya. Kalau Anda coba ketik di Google, file Jupyter untuk belajar statistik, enter. Wah, itu banyak itu. Tapi bahasa Inggris ya. Ya, tapi bahasa Inggris itu kan enak. Jadi Anda mau apa? File Jupyter untuk belajar tentang pengolahan citra, enter. Wah, ada. Kalau Anda masuk ke GitHub, rata-rata itu programnya dalam bentuk file Jupyter. Ya. Artinya untuk kita pelajari. Kalau Jupyter itu artinya file yang untuk kita pelajari. Kalau untuk membuatnya nanti, itu pakai VS Code. Ya. Kalau programnya udah jadi, kita buat jadi program yang mau di-deploy ke user. Ya. Nah, ini kayak ini tadi udah. Ini yang ini Anda coba lagi. Ini Anda coba semua ya. Coba. Ini Anda coba, silahkan coba, gitu. Anda coba di sini. Saya nggak coba semua ya. Anda coba nanti sendiri ya. Nah, yang kedua ini operator. Nah, di Python juga ada operator. Ada jumlah, ada kurang, ada bagi. Nah, ini sama kayak pemrograman lain kan. Nah, ini percobaannya ini.
Lupa lagi saya ngapusnya. Oh enggak ya, memang ini. Nah, ini silakan Anda jalankan. Ini kan tambah, ini kurang, ini kali ya. Berarti ini kalau dijalankan, nah ini hasilnya. Hasil penjumlahan 5, karena kan A saya isi 2, B saya isi 3, tambah sama dengan A tambah B. Saya coba print hasil penjumlahannya tambah. Hasil penjumlahannya 5. Ini kalau saya buat kurang, hasil pengurangannya -1. Hasil perkaliannya -6 gitu, hasil pembagiannya, nah gitu. Nah, ini kan belum semua ini dari yang ada di atas. Anda coba semua ini, semua operator yang ada di sini. Ada tambah, kurang, kali, bagi, tanda persen, tanda kali 2, ini tanda bintang ini tanda kali ya. Tanda bagi tapi 2 itu apa bedanya? Nanti Anda coba ya. Kalau nggak kelihatan semua, ini nanti Anda double klik aja. Nah, jadi kelihatan semua. Karena sebagian yang pakai tanda slash. Yang nggak muncul itu tanda ini kan. Ya, jadi tanda ini 2. Jadi apa, tanda kali 2 itu tanda pangkat ya. Ya, nanti Anda coba ya. Anda coba. Ini tugasnya nih ya, Anda tambahkan ya. Jadi nanti file Jupyter yang saya beri ini kan Anda jalankan ini ya. Anda jalankan semuanya, semua dari atas ke bawah ya. Nah, termasuk ini nanti Anda jalankan ini semuanya. Anda coba biar Anda tahu contoh penerapan nyatanya ya. Saya kasih contoh penerapan nyatanya. Nanti Anda cobakan semua. Ada yang harus Anda ketik, ada yang Anda hanya tinggal mengamati aja. Kalau yang bawahnya Anda tinggal mengamati aja. Tapi nanti kaitannya kita ke statistik nanti. Ini kan metode statistik ya untuk penelitian. Saya kasih contohnya. Nah, nanti setelah semuanya udah Anda cobakan, nama filenya ini Anda ganti, Anda kasih nama Anda. Gimana Pak cara ganti namanya? Seperti yang tadi, ini kan namanya sekarang percobaan dasar Python dengan Jupyter. Anda klik ini yang atas ini. Ini kan udah, nah, di sini Anda kasih nama Anda. Anda slash, kasih mau name atau apa, ini saya kasih nama saya. Herianto. Ini rename. Nah, langsung ini namanya berganti ya. Langsung kalau saya lihat di folder saya tadi, nah, ini saya lihat di folder saya tadi, ini ada Herianto-nya. Inilah yang Anda upload ke Google Form nanti. Sebagai bukti Anda sudah mengerjakan. Nah, gitu. Tapi ini sudah berisi semua. Tadi saya salah tadi. Ya, jadi nanti kalau Anda kumpulkan, ininya kelihatan nama saya. Oh, dia udah nyoba ini. Nah, kalau yang kosong itu berarti belum nyoba. Jangan dikumpulkan yang kosong. Dan namanya ditambah nama Anda. Ya. Ini namanya boleh panjang. Udah dan nim atau ini kan saya kasih nama aja. Itu nanti ya, saya cara ngeceknya. Oke, ini saya teruskan dulu ya. Jadi di Python itu untuk matriks. Nah, Anda kan belajar apa? Anda belajar di mana ya? Matematika diskrit ya. Aljabar linear, nah itu kan ada matriks ya. Nah, Python itu punya kemampuan matriks. Nah, tapi matriksnya Python itu lebih lengkap di nama paketnya di paket NumPy. Nah, paket NumPy ini paket NumPy. Nah, NumPy ini sebuah library yang fungsinya salah satunya adalah banyak membuat kita mudah untuk menghitung matriks. Misalnya ada matrik A, isinya ini. Matrik B, isinya ini. Mau kita kalikan A kali B. Itu kan kalau di dalam program kan cukup repot kita buat algoritmanya. Nah, dengan library NumPy ini, cukup nanti perintahnya untuk mengalihkan adalah pakai perintah matmul. Nah, karena kita pakai NumPy, maka NumPy ini harus kita panggil. Cara manggilnya dengan perintah import. Nah, jadi import NumPy itu artinya kita mau menggunakan paket di luar yang ada di Python ya, di luar yang dimiliki Python. Jadi NumPy ini di luar yang dimiliki Python. Supaya dia ada di Python, kita kasih perintah import ya NumPy snp. Ini kita kasih nama lain dulu karena ini namanya 5 huruf. Nanti supaya ringkas kita manggilnya 2 huruf aja. Jadi snp, sehingga kalau kita mau pakai NumPy ini kita tinggal manggilnya np gitu. Nah,
Di Python kebanyakan nama library disingkat ya, karena namanya panjang-panjang. Singkat jadi NP. Nah, ini makanya ada NP array, berarti ini mengubah list. Tadi kan list ya, menjadi array. Ini mengubah list jadi array, dan selanjutnya ini jadinya ini mengalihkan. Mengalihkannya. Ini kalau saya jalankan ya. Saya jalankan hasilnya. Kita tunggu. Lihat ini ya, tanda pasir. Wah, ini hasil. Matrik A 137938. Ini berarti kan matrik 2 kali 3 ya. Ini matrik 2 kali 3. 2 baris 3 kolom. Ini matrik B 248. Ini berarti 3 baris 1 matrik 3 kali 1 gitu ya. Nah, hasilnya kalau dikalikan hasilnya 74 70 94 hasil. Jadi matrik 21. 2 dengan 1. Nah, itulah kelebihannya kalau kita pakai library, lebih tinggal menggunakannya, nggak perlu buat program. Oke, itulah dasar-dasar Python nanti. Anda harus cobakan dulu, karena nanti hampir semua modul kita pakai Python. Oke, itu. Nah, terakhir ada contoh penerapan nyata, ini tinggal 20 menit lagi ya. Nah, contoh penerapan nyata ini tinggal Anda jalankan aja. Ini kan, ini contohnya ini untuk visualisasi sinyal random ya, sinyal elektro. Ini kalau dijalankan, saya run ya. Saya run, terus sebentar. Saya udah agak lambat. Nah, jadi dia bisa menggambar dalam bentuk sinyal, sinyal random. Nah, selain itu bisa digunakan untuk menghitung. Ini hitungan statistik. Ya, contoh soalnya ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini jawabannya. Contoh soal harga Bitcoin. Bitcoin itu uang elektronik ya, yang dicatat setiap akhir minggu tahun 2018-19. Ini datanya, data dari apa? Harga Bitcoin per minggu ya. Iya, per bulan ya. Dalam 2 tahun. Tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi ini sebenarnya datanya 2 tahun, dibagi 2. Datanya dibagi 2. Yang segini 2018 misalkan ya, yang segini ini tahun 2019. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dari angka-angka ini kelihatan mana yang lebih baik? Membeli Bitcoin tahun 2018 atau 2019? Kalau begini kan kita menjawabnya susah. Nah, maka nanti dengan visualisasi, ini kan kita belajar statistik ya. Kalau dengan gambar, akan terlihat mudah untuk menjawab. Lihat ya, ini Anda jangan dulu masalah programnya nanti dulu. Ini ada run aja. Harus di run, yang atas harus di run ya, jangan langsung merun ini. Karena program yang bawah ini dia mengambil yang ini nanti. Ini di run, sudah. Nah, yang ini ya, ini di run sudah. Baru yang di run ini. Kalau nggak kan dia error ini. Karena yang atas belum dijalankan. Nah, sekarang baru kursor pindahkan ke sini. Ya, baru di run lagi. Ini kelihatan ini, lihat. Dengan grafik kelihatan. Yang warna biru 2018, yang warna oranye 2019. Coba Anda pembaca grafik ini. Kan statistik itu kan mengubah angka jadi grafik sehingga lebih deskriptif jadinya, sifatnya lebih mudah untuk dibaca. Coba kalau Anda membaca 2 grafik ini, mana yang lebih menguntungkan? Berinvestasi Bitcoin di tahun 2018 atau tahun 2019? Ayo. 2019, Pak. Iya, 2019. Kenapa? Karena kecenderungannya apa ini? Kecenderungannya naik ya, walaupun ada turunnya ya. Iya. Tahun 2018 ini harga Bitcoin namanya saham juga ya, saya kurang tahu. Nah, harga nilai Bitcoinnya ini begini, turun naik, tapi cenderung turun deh. Tahun 2018. Nah, kalau Anda mengikuti informasi Bitcoin, tahun 2020, 2021, itu Bitcoin itu makin naik. Gara-gara orang terkaya di dunia nanam saham di Bitcoin. Ada yang tahu siapa? Siapa? Yang punya Tesla? Yang punya Tesla siapa? Wah, nggak tahu yang punya Tesla. Elon Musk, Pak. Dia berinvestasi di Bitcoin sekarang. Kan Bitcoin itu uang elektronik yang membuat perbankan ketakutan. Karena kalau udah ada itu, bank-bank tutup semua. Nggak perlu ada bank.
kita bertransaksi pakai itu semua, dan security-nya lagi di riset orang bagus ya. Security kan orang kan yang takut kalau uang elektronik ini kan mudah dicuri. Tapi Bitcoin ini security-nya kuat sehingga orang percaya, yaitu si Elon Musk percaya dia beli Bitcoin. Ini di Anda ini kan Anda sistem informasi. Anda mengkaji ini loh, ini masalah bisnis ke depan itu kan aspek fintech ya, keuangan itu akan dipengaruhi oleh uang elektronik. Ada yang udah punya Bitcoin? Ada yang sudah punya? Sudah bisa dibelanjakan untuk apa? Oke, itu contohnya ya. Jadi dengan grafik, dengan grafik kan kita pembahasan kita hari ini kan bagaimana data itu ditampilkan jadi grafik. Nah, di MATLAB membuat grafik itu mudah ya. Mudah ya, dengan cuma mengasih perintah plot ini ya. Sebenarnya perintahnya plot aja nih. Yang lain untuk hiasan aja ya, yang atas bawah ini. Untuk ini supaya ada tulisan gitu. Nah, ini contoh lain. Ini apa ini? Nah, ini contoh penampilan dalam bentuk graf yang lain. Jadi ini ada berapa negara ini. Ini dapat datanya dari mana ini? Data-data itu banyak dari Kaggle ya, orang dapat, atau dari BPS. Kalau ini kan data dunia ya. Ini cuaca di New York, di Beijing, di Tokyo, di Osaka. Ini kota ya. Cuaca di beberapa kota dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun periode ya. Ini Januari, Februari, Maret, itu April, Maret, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini data. Ini kan data angka ya. Tapi apa yang orang bisa lihat di angka itu? Wah, orang pusing lihat angka banyak ya. Maka dari angka itu supaya lebih insight-nya lebih mudah untuk terlihat. Nah, dengan statistik itu kan bisa membuat kita melihat data yang banyak itu jadi punya makna yang berbeda gitu. Nah, salah satunya dengan grafis. Nah, ini grafisnya pakai heat map ya. Nanti kita belajar cara membuat heat map. Tapi ini Anda lihat aja dulu. Nah, ini waktunya udah tinggal 10 menit. Ini saya run. Nah, saya jalankan ya. Saya run. Sebentar. Ini lama juga ya. Saya run. Ayo, belum muncul. Wah, ini Jupiter saya agak lemot ya. Nah, laptopnya nggak pernah mati. Bentar ya. Ini ya, tanda dia run itu ini pasir. Artinya dia lagi run. Lama juga. Baru selesai dia. Ini hasil. Kelihatan hasilnya ya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Nah, ini kalau ini suhu. Jadi berarti 5 ini 5 derajat Celcius, 10, 15, ini 40 ya. Berarti kan kalau udah 5 derajat Celcius ke bawah ini kan dingin ya. Berarti warna biru itu dingin. Semakin biru makin dingin. Ke atas menuju merah ini makin panas. Nah, dari ini kita mudah membaca. Apa yang Anda baca ini? Oh, di New York pada bulan Januari, New York ini musim dingin nih. Wah, lebih enak lihatnya kan. Jadi kita bisa tahu musim dingin itu mana. Ini di sekitar sini ini musim dingin nih. Nah, ini di sekitar ini musim dingin. Berarti di New York, Beijing, Tokyo, Osaka, Shanghai dan sampai Shanghai itu musim dingin dari Januari, Februari, Maret, dan November dan Desember. Musim dingin mereka di sana. Nah, kan enak bacanya. Kalau suruh baca ini, ya apa ini datanya ini? Angka-angka doang. Itulah ginanya visualisasi. Seperti minggu lalu juga kan. Visualisasi. Sehingga katakanlah dengan gambar, kata orang kan. Nah, statistik dari angka digambarkan dalam bentuk visualisasi, maknanya jadi lebih mudah untuk dianalisa ya, lebih mudah. Coba kalau saya tanya ini di mana posisi paling terik di dunia? Ayo. Di mana posisi paling terik di dunia? Di mana? Delhi, Pak. Iya, ini lihat ini. Ini. Di Delhi kapan? Bulan Maret, bulan Mei, Juni. Di mana posisi paling dingin di dunia? Ini dingin paling dingin ini. Yang dua ini. Ternyata Beijing ya. Beijing itu mungkin beku orang di sana ya kalau kita di sana.
New York juga ada dia posisi sangat dinginnya ini ya, kan makin biru makin dingin. Nah itu contoh yang lain. Ini udah 9, sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Kan Anda kuliah lagi nanti ya, 9.40 ya? Iya, halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, makanya ada 10 menit lagi. Saya cepatin aja ya. Ini apa tadi? Ini suhu ya. Nah, ini ada cara, kalau ini bukan untuk menggambar tapi menganalisa. Jadi statistik dalam bentuk gambar bisa digunakan untuk menganalisa. Ini contoh penelitian sederhana ya. Seorang petani jamur, dia menanam jamur, bibitnya itu dia atur gitu, diatur dalam bentuk lingkaran gitu ya. Jadi jamur. Nah setelah itu dia ukur itu. Ini jamur ini di ukurannya sekian. Nah ini ukuran lokasi jamur dia. Ini ukuran X-nya, ini ukuran Y-nya. Jadi intinya ini data. Nah, orang statistik kan bicara data ya. Mana datanya? Oh ini datanya. Nah, mau saya apakan datanya? Nah itu kan gitu kita ya. Jadi seorang statistik dia akan menerjemahkan data yang dikasih ke dia. Ya bisa juga orang statistik dia yang mencari data bisa juga ya. Tapi pada umumnya kan kita udah dapat data. Oh ini mana datanya? Ini datanya. Oh dalam bentuk angka-angka. Nah data ini mau digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab titik pusat dari tanaman jamur itu di mana. Nah, makanya kita harus gambar dulu. Nah, ini gambarnya pakai scatter namanya. Scatter sangat banyak nanti digunakan di statistik ya. Nama grafiknya scatter ya. Nah, ini kalau saya jalankan dulu ya. Ini saya jalankan. Karena Jupyter saya kadang-kadang lama ya. Wah, ini cepat ya. Ah, ini sebaran apa? Jamur ya, bibit jamur. Tanaman jamur dia nanamnya begini. Nah, dalam satu lahan tanah gitu. Bisa digambar begini. Jadi lahan tanah. Nah, pertanyaannya titik tengahnya di mana? Karena dia mau ngasih apa gitu ya. Peneliti ini mau meneliti. Pertanyaan titik tengahnya ini di mana? Ini berapa titik tengahnya? Karena kan ini ada angka-angka ya dari 0, 14, ini dari 0, min 0, 12,5. Ini titik tengahnya di mana? Nah, ini gimana cara ngukurnya? Nah, makanya kita pakai hitungan ini, hitungan statistik ya. Nah, ini yang hitungan semacam hitungan median ya. Median apa nih? Kemarin ya, median atau min ya. Median urutannya, kalau min itu angkanya yang di tengah. Kalau median itu posisinya yang di tengah. Kan bisa jadi beda ya kemarin ya. Makanya antara kalau median lebih besar dari min, artinya apa? Kalau median lebih besar dari min, artinya apa? Kan ada seperti itu pembahasan. Nah, ini sebenarnya hitungan-hitungan statistik biasa ya. Itu cuma dikalikan, habis itu dibagi. Nah, itu kan hitungan titik tengah ya. Nah, ini dari sini bisa tahu, digambarkan pakai plot, di scatter, kemudian digambarkan ya. Nah, ini kalau saya jalankan. Nah, ini langsung nih. Ini titik tengahnya. Kalau ini digaris, titik tengahnya berarti di sini. Berapa nilainya? Nah, ini bisa kita tahu ya. Nilainya adalah X-nya di 7,14, Y-nya di 4,7. Jadi ini 7,14, yang ini 4,79. Nah, bisa menjawab dengan visualisasi, bisa menjawab pertanyaan angka-angka yang secara statistik itu kumpulan angka semula dari sekumpulan angka mentah gitu ya, data mentah. Nah, ini kan data statistik. Oke, terakhir. Nah, terakhir ini tugas Anda. Tugas Anda ini pemakaian CPU di sebuah kantor. Jadi hari Jumat CPU dipakai di kantor itu segini gitu. Kesibukannya ya. Kalau 2 berarti tidak terlalu sibuk. Kalau udah 40 ini berarti CPU di kantor itu sibuk banget gitu. Ini selama seminggu ya. Iya, seminggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, seminggu. Nah, ini gimana? Pertanyaannya apa ya? Nah ini ada pertanyaannya. Jadi bisa menjawab ini. Kalau digambar pakai visual ya. Dengan grafis ya. Hari ini pembahasan kita tentang visualisasi. Jam berapa pekerja biasanya makan siang? Wah, dari situ bisa tahu ya. Apakah pekerja tersebut bekerja nggak pada akhir pekan? Pada hari apa pekerja itu mulai kerja? Malam hari. Nah, seperti itu ya. Coba. Oh, ini udah ada. Ah, ini deh. Ini dengan grafis ini. Pakai heat map juga ya. Ini berarti kalau yang kuning sibuk, semakin warna dongker semakin tidak sibuk. Berarti ini jam-jam segini kantornya tutup,
Di kantornya tutup. Jam-jam segini. Oh, ini jam ya, dari jam 0 sampai jam 24. Jam 24. Coba, jam berapa mereka makan siang? Jam berapa mereka makan siang? Ini jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam berapa mereka makan siang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pak. Jam? 13. Iya, jam 13. 12, Kenapa? Pak. Karena pas jam 13 ini komputernya kosong. Oh, pada makan siang. Lihat, jam 12, wah komputernya udah agak sibuk. Setelah jam 13 juga udah mulai sibuk. Jam berapa paling sibuk? Nih, pada hari Rabu jam 4. Jam 4, Pak. Iya, kenapa itu hari Rabu jam 4? Entah ada apa di kantor itu ya. Lagi deadline kali ya. Semua komputer hidup ya, sehingga itu. Ini jadi intinya sekali lagi, pentingnya memvisualisasikan data statistik supaya kita mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam contoh ini ya. Contoh ini mudah kita jawab. Ini pertanyaan ini bisa Anda jawab semua ya. Nanti Anda jawab, Anda tulis ini. Coba interpretasi gambar di atas berdasarkan permasalahan. Anda tulis. Nah, ini semua nanti yang ada pertanyaannya Anda jawab seperti tadi ya. Yang ininya biarkan, ini hasil-hasil ini biarkan. Anda ganti namanya. Anda ganti namanya. Kemudian nanti Anda lihat di folder Anda sendiri. Nah, ini ya folder ini. Ini Anda upload ke Google Form yang kemarin, yang minggu lalu juga. Jadi kita Google Form-nya selalu itu. Tugas di sini ya. Nah, ini dia, ke sini. Anda ngumpulnya ke sini terus. Seluruh tugas nanti. Cuma nanti Anda pilih yang kedua ya. Nah, ke sini nanti, Anda kumpul ke sini. Di sini nanti udah ada pertemuan 2. Ini kan pertemuan 1 ya. Hari ini pertemuan 1 hilang nanti. Belum saya hilangkan ya. Nanti Anda hanya tinggal mengumpul tugas pertemuan 2. Oke. Saya udah selesai. Saya mau lihat presensi sudah semua 24. Berarti saya tutup. Nah, nggak boleh lagi absen. Bapak, saya belum, Pak. Nah, tuh kan tadi saya bilang absen itu selama Sebentar, Pak, sebentar. dan Maaf, 2 Pak. menit saya buka, 2 menit cepat. Saya buka 2 menit. Nah, cepat. Karena nanti yang nggak ikut Zoom juga, ini kan yang saya informasikan ke yang punya yang Zoom-nya itu, Pak. Oke.